Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 atau sekitar 4 bulan setelah kasus pertama di Cina. Kasus pertama di Indonesia pada bulan Maret 2020 sebanyak 2 kasus dan setelahnya pada tanggal 6 Maret ditemukan kembali 2 kasus. Kasus COVID-19 hingga kini terus bertambah. Berbagai cara tindakan pencegahan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak patuh untuk melakukan tindakan pencegahan penularan COVID. Masyarakat masih melakukan kumpul-kumpul tanpa adanya kepentingan yang mendesak. Masyarakat juga tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, dan juga tidak mencuci tangan. Setelah melakukan kontak dengan orang banyak, masih terdapat masyarakat yang tidak segera membersihkan diri ketika masuk rumah. Masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan berisiko tinggi tertular COVID-19. Gejala awal yang muncul antara lain yaitu batuk, demam, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Gejala tersebut akan bertambah berat jika tidak langsung ditangani. Gejala lain yang dapat muncul adalah menurunnya fungsi indera penciuman dan juga menurunnya fungsi indera perasa. Jika gejala dirasakan terus bertambah, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Di fasilitas kesehatan, jika ditemukan ada gejala yang menunjukkan adanya virus COVID-19, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan swab PCR. Jika terkonfirmasi positif, maka selanjutnya ikuti arahan dari dokter. Seseorang yang terkonfirmasi positif melakukan isolasi selama kurang lebih 14 hari. Jika gejala COVID-19 sudah tidak ditemukan pada pasien atau hasil pemeriksaan swab sudah negatif, maka pasien diperbolehkan pulang dan melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Dukungan keluarga sangat penting untuk memotivasi seseorang ketika sedang menjalankan isolasi mandiri. Jika selama menjalani isolasi mandiri setelah melakukan isolasi di fasilitas kesehatan masih terdapat gejala, maka pasien dianjurkan untuk melakukan konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Di fasilitas kesehatan, pasien akan mendapatkan informasi mengenai kondisi yang dirasakan saat ini.
Tenaga kesehatan, khususnya perawat, juga akan membantu menjelaskan informasi seputar long COVID. Apa itu long COVID? Biasanya setelah seseorang mengalami fase akut COVID-19, mereka akan membaik setelah beberapa minggu. Namun, beberapa orang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih. Kondisi ini dinamakan long COVID. Long COVID atau COVID yang berkepanjangan merupakan tanda dan gejala yang berkembang selama atau setelah infeksi akut COVID-19 dan akan berlanjut selama lebih dari 4 minggu. Kategori COVID-19 dibagi menjadi 3. Yang pertama, COVID-19 akut, yaitu tanda gejala pada fase akut ini dirasakan selama 4 minggu. Yang kedua adalah ongoing COVID-19, yaitu pada kategori ini tanda dan gejala COVID-19 akan dirasakan selama 4-12 minggu. Dan yang ketiga adalah long COVID, di mana seseorang dengan long COVID akan merasakan tanda dan gejala yang berkembang setelah infeksi COVID, yaitu selama lebih dari 12 minggu. Apa penyebabnya? Terdapat beberapa kondisi yang meningkatkan seseorang berisiko mengalami long COVID. Yang pertama, dari faktor usia, diketahui bahwa seseorang dengan usia lanjut atau usia di atas 65 tahun berisiko lebih tinggi mengalami long COVID. Hal ini disebabkan karena sistem imun pada orang dengan lanjut usia sudah mengalami penurunan. Yang kedua, dari faktor jenis kelamin. Seorang wanita diketahui lebih berisiko mengalami long COVID. Alasannya adalah karena wanita cenderung memiliki sistem kekebalan yang tidak diatur dan dapat lebih mudah menyerang tubuh. Yang ketiga adalah gejala berat. Seseorang yang memiliki lebih dari 5 gejala COVID-19 berisiko lebih tinggi mengalami long COVID. Yang keempat adalah asma. Seseorang yang menderita asma dan memiliki gejala sesak nafas akan lebih berisiko mengalami long COVID. Yang kelima adalah obesitas. Seseorang dengan indeks massa tubuh lebih dari 25 atau dalam kategori obesitas berisiko 2 kali lipat mengalami long COVID. Hal ini dikarenakan obesitas menyebabkan banyak perubahan pada fungsi kekebalan tubuh. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Seseorang yang tinggal di daerah yang tertinggal memiliki risiko lebih tinggi mengalami long COVID karena banyaknya paparan berbagai patogen yang dapat memperburuk kondisi seseorang yang mengalami gejala COVID-19. Bagaimana tanda dan gejalanya? Seseorang dengan long COVID akan mengalami beberapa gejala yang dirasakan, seperti kehilangan kemampuan pada indera penciuman dan perasa, napas pendek atau sesak nafas, sakit pada tenggorokan, batuk, nyeri sendi, nyeri dada seperti ditimpa benda berat, kelemahan otot, sakit kepala atau pusing, demam, kelelahan, adanya ruam pada kulit, depresi, dan gangguan pada sistem pencernaan. Seseorang yang tidak segera mengatasi gejala yang timbul akibat long COVID akan berdampak lebih lanjut pada kesehatannya, seperti nyeri otot, adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh, adanya penyakit autoimun seperti sindrom Guillain-Barré, adanya kelainan saraf seperti neuralgia amiotrofi, stroke, radang pada otak, kejang, peradangan pada paru-paru dan pembuluh darah, gangguan pada jantung, gangguan pembekuan hati, dan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Selain berpengaruh pada kesehatan tubuh, long COVID juga berpengaruh pada aspek keuangan. Seseorang akan menjadi kesulitan untuk mempertahankan pekerjaan dan mengalami kecemasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Long COVID juga berdampak pada aspek sosial. Seseorang akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Anggota keluarga juga biasanya mengalami kesulitan dalam memahami gejala dan dampak yang ditimbulkan dari long COVID. Untuk mengetahui diagnosis seseorang terinfeksi COVID-19 maupun long COVID, dapat dilakukan berbagai pemeriksaan, seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan fungsi hati dan ginjal, C-reaktif protein, ferritin, elektrolit, D-dimer, troponin, kreatin kinase, tes urin, ronsen dada, dan elektrokardiogram. Jika seseorang yang mengalami gejala kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi, biasanya akan dirujuk ke layanan psikiatri dan terapi psikologis. Bagaimana cara kita melakukan penanganan jika menderita long COVID? Yang pertama, tentunya dengan mengobati gejala yang muncul menggunakan obat-obatan. Misalnya, mengobati demam dengan obat parasetamol, bisa juga mempertimbangkan antibiotik untuk infeksi sekunder.
Yang kedua, dengan melakukan manajemen diri. Cara yang dilakukan adalah dengan memeriksakan oksimetri nadi setiap hari, memperhatikan kesehatan umum seperti diet, tidur, berhenti merokok, membatasi alkohol, dan membatasi kafein. Istirahat yang cukup dan relaksasi, meningkatkan latihan fisik secara bertahap, mengendalikan penyakit penyerta, dan yang terakhir, mengendalikan kesehatan mental. Selain dua cara yang sudah disebutkan, dukungan untuk pasien juga diperlukan, seperti dukungan dari anggota keluarga, kesediaan perawatan dan rehabilitasi, serta dukungan sosial dan ekonomi.